Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rifah Azhar, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, setelah dari Kabupaten Tanah Laut, kirap dan deklarasi pemilu 2024 bergeser ke Kabupaten Banjar, di mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menggelar acara ini di halaman kantor Kecamatan Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan deklarasi pemilu adalah sarana integrasi bangsa sebagai komitmen bersama untuk memastikan bahwa pemilu 2024 akan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banjar menggelar kirap pemilu tahun 2024 di halaman kantor Kecamatan Martapura. Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhammad Nur Arifin mengatakan, kapasitas penyelenggara menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang dapat dilakukan melalui kemaksimalan, perbaikan, dan evaluasi berbasis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga memastikan apa yang telah dilakukan dalam menyongsong Pesta Demokrasi tahun 2024 terus terukur dan memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Kemudian kirap ini kan dilaksanakan untuk tujuan utamanya pendidikan politik 2, 3, bagi masyarakat Kabupaten Banjar dalam waktu nanti ke depannya ada sampai tanggal 11. Sekali lagi sampai tanggal panggilan kepada terakhir kita akan untuk nomor yang di titik-titik sudah ditentukan. Ini dengan tujuan selamat kepada potensinya itu Bapak di masyarakat atau pemilih yang berkumpul yang targetnya kita supaya lebih membuat masyarakat supaya tinggi lah partisipasinya pemilih ke depannya untuk Kabupaten Banjar kan. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi dedikasi dan kerja keras dari seluruh tim, penyelenggara, peserta, dan semua pemangku kepentingan pemilu yang telah berkomitmen untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa dan wadah untuk mewujudkan pemilu yang damai, demokratis, dan berintegritas. Bupati berharap pemilu 2024 dapat dijadikan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurutnya pemilu bukan hanya tentang memilih pimpinan, tetapi juga tentang memilih program-program yang akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pada pemilu 2024 dan makna dari kegiatan ini tentu silaturahmi, partai politik hadir, stakeholder lain hadir, dan juga tadi teman-teman yang ada garda terdepan penyelenggaraan PPK dan TPS juga hadir, dan tentu ini juga kesiapan kita pemerintah Kabupaten Banjar untuk melaksanakan pesta demokrasi untuk tahun depan ini juga bisa berjalan dengan baik dengan komunikasi yang lancar. Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi tersebut juga dilakukan serah terima kirap dari Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut kepada Ketua KPU Kabupaten Banjar, serta penanda tanganan deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang diawali Bupati, unsur Porkofimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, perwakilan PPK dan PPS Kabupaten Banjar, serta penyerahan maskot pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar kepada Bupati dan unsur Porkofimda serta pimpinan partai politik. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. 1, 2, 3. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mitra Kominfo, ribuan jemaah ikuti sholat istisqa di Masjid Agung Al-Karomah Martapura, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan Banua dari kemarau, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sholat istisqa dipimpin atau diimami oleh Kiai Haji Muhammad Wildan Salman, diikuti ribuan jemaah yang berlangsung khidmat dan khusyuk.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Ahabsyi bersama ribuan jemaah lainnya ikuti sholat istisqa yang diimami oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Martapura Kiai Haji Muhammad Wildan Salman di Masjid Agung Al-Karmah Martapura. Sholat istisqa digelar dengan tujuan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan Banua dari kemarau, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekretaris Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menyampaikan terima kasih kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jemaah yang ikut serta dalam pelaksanaan sholat istisqa dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelaksanaan sholat istisqa ini, selaku khatib Kiai Haji Hasanuddin Badruddin dalam khutbahnya mengatakan, saat ini Banua diuji dengan tidak turunnya hujan, hingga mengakibatkan kekeringan serta bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Untuk itu, ia mengajak jemaah untuk bertaubat dari perilaku yang bertentangan dengan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan sholat istisqa tersebut juga diikuti sejumlah pejabat unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bapedalitbang menggelar pertemuan dalam rangka sinergi antara program prioritas daerah Kabupaten Banjar dengan rencana kerja tanggung jawab sosial perusahaan. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang dilakukan dalam program CSR dapat secara efektif mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang menggelar pertemuan dalam rangka sinergi antara program prioritas daerah Kabupaten Banjar dengan rencana kerja tanggung jawab sosial perusahaan yakni TSP, CSR, dan PPM di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang dilakukan dalam program CSR dapat secara efektif mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Mewakili Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perusahaan-perusahaan yang telah aktif berpartisipasi dalam program CSR di Kabupaten Banjar. Menurutnya, kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Ia pun mengharapkan program-program ini dapat sejalan dengan visi bersama untuk Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Hari ini kan kita bersama-sama tadi mendengarkan sambutan Bapak Bupati dalam rangka kita mengumpulkan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar terkait dengan tanggung jawab sosial, sehingga bisa berkolaborasi antara rencana pemerintah daerah dan bantuan yang diberikan melalui dana CSR kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar. Alhamdulillah, upaya-upaya kita dan pemerintah dan swasta juga ikut bertanggung jawab dan kita terus harmonis sehingga ke depan tetap kita jalin kerjasama ini untuk menuju Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua Satu Tim Percepatan Penurunan Stunting Hajah Nurgita Tias dan dua narasumber lainnya, yakni Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Nasrullah Syadik, serta CSR Spesialis PT Banjar Bumi Persada Nor Komaria. Diikuti Direktur Utama Perusahaan Daerah, Direktur Perbankan, Direktur Perusahaan Wilayah Kabupaten Banjar, Kepala SKPD terkait, serta sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Kita menuju informasi selanjutnya. Mitra Kominfo, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri melepas 100 anggota Banser PCNU Kabupaten Banjar dalam rangka melakukan pengawalan dan pengamanan Haul ke-35 Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil di Jawa Timur. Masruri meminta anggota Banser yang dilepas dapat menjaga kesehatan dan kondisi tetap prima dalam menjalankan tugas dan menjaga nama baik Kabupaten Banjar. Bupati Banjar diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri melepas 100 anggota Banser di gedung PCNU Kabupaten Banjar. Haji Masruri mengatakan pelepasan Banser NU Kabupaten Banjar ini dalam rangka melakukan pengawalan dan pengamanan Haul ke-35 Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil Jawa Timur. Ia pun meminta anggota Banser yang dilepas dapat menjaga kesehatan dan kondisi tetap prima dalam menjalankan tugas serta menjaga nama baik Kabupaten Banjar. Hari ini pelepasan Banser 100 orang untuk melakukan pengawalan atau pengamanan kegiatan Haul Bangil di Jawa Timur, di Bangil, Jawa Timur. Kami dari pemerintah Kabupaten Banjar sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Banser Kabupaten Banjar yang memberikan pengamanan sehingga nanti diharapkan seluruh warga kita yang berhadir ke sana merasa aman, dikawal oleh Banser gitu Pak. Itu harapan kami. Bupati Banjar dalam bentuk dukungannya memberikan bantuan dana yang diserahkan Haji Masruri kepada Ketua Banser PCNU Kabupaten Banjar Syarkani, disaksikan Ketua PCNU Kabupaten Banjar Nuryadi. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Ketua 3 DPRD Banjar Haji Ahmad Zaki Hafizi pimpin rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024. Salah satu fraksi yaitu Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umumnya yang dibacakan Syarkawi bahwa penyusunan APBD tahun 2024 harus sejalan dengan upaya pemerintah daerah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Banjar Haji Ahmad Zaki Hafizi pimpin rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Salah satu fraksi yaitu fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umumnya yang dibacakan Syarkawi bahwa penyusunan APBD tahun 2024 harus sejalan dengan upaya pemerintah daerah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Segala perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi APBD oleh pemerintah daerah mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Banjar. Selain itu, fraksi Partai Gerindra juga mendorong upaya pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga, lingkungan, masyarakat, dan komunitas, serta memberi ruang tumbuhnya inovasi dari berbagai sektor yang produktif. Begitu juga fraksi-fraksi lainnya menyampaikan pemandangan umumnya yaitu dari fraksi P3, Golkar, Nasdem, Demokrat, Kebangkitan Demokrasi Indonesia, dan Amanat Sejahtera Rakyat. Semua fraksi menyetujui Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Turut hadir Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, unsur Porkopimda, asisten dan staf ahli, serta sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sosialisasi wajib pendidikan anak usia dini atau PAUD 1 tahun pra-SD tingkat Kabupaten Banjar resmi dibuka oleh Bunda PAUD Hajah Nurgita Tias di TK Al-Mansur di Kecamatan Sambung Makmur. Dikatakan Gita, masa transisi adalah masa peralihan dari anak-anak PAUD dan TK ke aktivitas belajar sambil bermain, berpindah ke SD dengan praktik baca, tulis, dan menghitung atau calistung.
Sosialisasi wajib pendidikan anak usia dini atau PAUD 1 tahun prasekolah dasar tingkat Kabupaten Banjar resmi dibuka Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias di TK Al-Mansyur, Kecamatan Sambung Makmur. Nurgita Tias mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Masa transisi menurutnya adalah masa peralihan dari anak-anak PAUD dan TK dengan aktivitas belajar sambil bermain, kemudian berpindah ke sekolah dasar dengan praktik, baca, tulis, dan menghitung atau kalistung. Ia pun menyebut peran bunda-bunda PAUD sejauh ini sudah sangat berhasil menciptakan situasi dan suasana belajar yang menyenangkan. Ia menangguhkan bagi anak kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar belum boleh dibebankan pekerjaan rumah atau PR dan juga wajib kalistung, sehingga tidak memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti trauma. Ia juga berpesan kepada Bunda PAUD Kecamatan untuk mensosialisasikan dan mengawasi terlaksananya pendidikan anak-anak di TK dan SD di desa masing-masing. Dalam kegiatan ini, Bunda PAUD bersama Dinas Pertanian memberikan makanan tambahan berupa susu, telur, dan kandungan gizi yang baik untuk dapat menghindari atensi terhadap penurunan stunting. Juga bantuan dari pihak ketiga berupa laptop dan juga fasilitas lainnya. Kegiatan ini diikuti Bunda PAUD Kecamatan dan Desa, yakni Kecamatan Sambung Makmur dan juga Kecamatan Pengaron. Dihadiri Camat Sambung Makmur, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, Himpaudi, Korwil, pengurus gugus PAUD, pengawas SD, serta sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Baik, Mitra Kominfo, ribuan jemaah larut dalam kehusyuan ketika syair-syair pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh grup Ar-Ridwan asal Syria dilantunkan dalam takbik akbar silaturahmi habaib dan ulama, sekaligus peringatan haul ke-25 Abuya Habib Hasan Baharun yang berlangsung di Masjid Agung Al-Karomah, Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan berkumpul di majelis tersebut dengan harapan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk daerah Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan. Ribuan jemaah larut dalam kehusyukan ketika syair-syair pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh grup Ar-Ridwan asal Syria dilantunkan dalam tablik akbar silaturahmi habaib dan ulama sekaligus peringatan haul ke-25 Abuya Habib Hasan Baharun di Masjid Agung Al-Karomah, Martapura. Peringatan haul Abuya Habib Hasan Baharun yang dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Darul Lughah Wadawah Bangil Jawa Timur tersebut juga dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi. Bupati Banjar mengatakan atas nama pemerintah daerah, dirinya bersama Wakil Bupati Banjar bersyukur bisa bersilaturahmi bersama para habaib, ulama, dan jemaah haul Abuya Habib Hasan Baharun. Menurutnya, berkumpul di majelis dengan harapan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk daerah Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, juga untuk merekatkan persatuan dan kesatuan umat. Salah satu putra almarhum Habib Alwi bin Segap Baharun yang membacakan manakif mengatakan, Abuya Habib Hasan Baharun lahir di Sumeneb, Madura 30 November 1939 atau 18 Syawal 1358 Hijriah. Putra pertama dari 8 bersaudara dari pasangan Habib Al-Ahmad bin Hussein dengan Syekhoh Khotimah. Sejak kecil ia sudah ditanamkan kedisiplinan dan juga kesederhanaan oleh orang tuanya sehingga mengantarkannya menjadi sosok yang berakhlak dan terpuji. Beliau juga belajar ilmu fikih kepada Al-Habib Umar Ba'agil dan di kota Mekah disempatkan untuk mengambil ilmu dan ijazah kepada Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Memiliki kepribadian seorang yang penyabar, istiqomah, dermawan, dan penuh kesederhanaan. Beliau juga memiliki hubungan erat dengan para ulama di Martapura dan Kalimantan Selatan umumnya. Dapat dibuktikan dengan berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan hadir di majelis Maulid Ar-Raudah Sekumpul Martapura, serta bersilaturahmi dengan para ulama di Martapura. Di tengah kesibukannya mengajar, beliau juga sempat menulis buku, di antaranya buku Bahasa Dunia Islam, Kitab Praktis Ilmu Tajwid, Pengantar Belajar Ilmu Nahu, Kalimatul Afal, dan juga Asma. Beliau wafat pada Senin 23 Mei 1999 atau 8 Safar.
Sementara Al-Habib Segaf Baharun dalam tausiahnya mengajak jemaah untuk selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rif'ah Azhar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.